Woke up feeling like the world had gone away. Looking out my window on a foreign place, thinking what to do if I'm young. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai penyakit hipertensi. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 4. Perkenalkan, saya Hadirin Gani dari program studi kesehatan masyarakat. Saya Cherry Artira Purwa dari program studi kesehatan masyarakat. Saya Febiana Zalfa dari program studi kesehatan masyarakat. Saya Dewi Aziza dari jurusan kesehatan masyarakat. Saya Alia Juda Putri, saya dari program studi kesehatan masyarakat. Dan nama Pucatko Trinanti dari program studi kesehatan masyarakat. Saya Rizky Akansi Firman dari prodi kesehatan masyarakat. Saya Sultan Najmi Fauzan dari jurusan kesehatan masyarakat. Saya Laili Ramadhani dari prodi farmasi. Saya Saskia dari program studi farmasi. Saya Siti Nurhalisa dari program studi farmasi. Saya Asyi Arifin Putri Purnama dari prodi farmasi. Saya Anta Aditya Zulfajian dari jurusan farmasi. Saya Alina Rahma dari program studi farmasi. Saya Aulia Kusmaragita dari prodi ilmu keperawatan. Saya Wana Najwa, saya dari prodi ilmu keperawatan. Saya Erliana Putri, saya dari prodi ilmu keperawatan. Saya Dilbaya Inggris dari program studi ilmu keperawatan. Saya Dwi Andi Lestari dari program studi ilmu keperawatan. Saya Safina Najwa, saya dari program studi ilmu keperawatan. Saya Gina Syafitri dari prodi ilmu keperawatan. Aku Salsabila Rahmanisa Putri dari program studi ilmu keperawatan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hipertensi. Hipertensi adalah suatu keadaan ketika kita mengalami tekanan darah tinggi di atas normal yang mengakibatkan peningkatan angka kesakitan itu atau yang disebut dengan morbiditas, dan angka kematian itu disebut dengan mortalitas. Menurut Bapak Trianto 2014, hipertensi adalah tekanan darah 140/90 mmHg berdasarkan dua fase denyut jantung. Fase 1 yaitu sistolik 140 di mana jantung memompa darah, dan fase kedua yaitu sistolik 90 di mana darah akan kembali lagi ke jantung. Terima kasih. Baik, sekarang kita masuk ke data penyakit hipertensi ini yuk. Jadi, berdasarkan data World Health Organization pada tahun 2015 menunjukkan sekitar 1,13 miliar orang di dunia menyandang hipertensi, yang artinya 1 di antara 3 orang terdiagnosis hipertensi dan terus-menerus bergulir meningkat setiap tahunnya. Dan diperkirakan pada tahun 2025 akan ada 1,5 miliar orang yang akan terkena penyakit hipertensi ini. Untuk di Indonesia sendiri, berdasarkan Riskesdas tahun 2018, prevalensi hipertensi pada penduduk usia lebih dari 18 tahun sebesar 34,1%, dan tertinggi berada di Kalimantan Selatan dengan 44,1%, sedangkan terendahnya berada di Papua dengan 22,2%. Estimasi jumlah kasus hipertensi di Indonesia sebesar 63.309.620 orang, dan untuk angka kematiannya sebesar 427.218 kematian. Hipertensi terjadi pada kelompok umur 31-44 tahun, umur 45-54 tahun, dan kelompok terbanyak ada pada umur 55-64 tahun. Dari prevalensi hipertensi sebesar 34,1% menunjukkan bahwa sebesar 8,8% terdiagnosis hipertensi, dan 13,3% orang yang terdiagnosis hipertensi tidak minum obat, serta sebesar 32,3% tidak rutin minum obat. Nah, dalam hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar orang yang menderita hipertensi tidak mengetahui dirinya hipertensi, sehingga tidak mendapatkan pengobatan. Berikut beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab hipertensi primer adalah: yang pertama, terlalu banyak mengonsumsi garam; yang kedua, sering stres; yang ketiga, mager atau malas gerak; yang keempat, kelebihan berat badan atau obesitas; yang kelima, kebiasaan merokok; dan yang terakhir adalah mengonsumsi minuman keras yang berlebihan. Lalu, apa sih yang bisa menjadi penyebab hipertensi sekunder? Yang pertama adalah sleep apnea atau gangguan pernafasan saat tidur; yang kedua adalah masalah ginjal; yang ketiga adalah tumor pada kelenjar adrenal atau organ kecil yang terletak di dekat ginjal; yang keempat adalah gangguan tiroid; dan yang kelima adalah riwayat diabetes. Selanjutnya ialah penyebab hipertensi yang masih dapat diubah. Yang pertama, obesitas; yang kedua, kurang gerak; yang ketiga, pola makan yang tidak sehat, yakni terlalu banyak mengkonsumsi garam dan juga kekurangan kalium; yang keempat, kecanduan alkohol; yang kelima, stres; yang keenam, merokok; yang ketujuh, menggunakan obat-obat tertentu seperti KKB, obat flu, dan lain-lain; dan yang kedelapan ialah penyakit bawaan seperti diabetes dan lain-lain. Selain hal-hal yang disebutkan di atas, kondisi kesehatan lainnya yang dapat menjadi penyebab tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah: 1. Cacat bawaan di pembuluh darah; 2. Obat-obatan tertentu seperti pil KB, flu, dekongestan, pereda nyeri, dan beberapa obat resep; 3. Obat-obatan ilegal seperti kokain dan amfetamin; 4. Kehamilan. Tanda-tanda jika kalian mengalami hipertensi: yang pertama, tekanan darah melebihi 130/80. Tekanan darah ini bisa berubah-ubah mengikuti aktivitas, hidrasi, tidur, dan juga faktor lainnya. Jika kalian melakukan 3 kali pengecekan dan tekanan darah terus-menerus pada 130/80, maka segeralah periksa ke dokter. Yang kedua, kembung dan juga susah buang air kecil. Tekanan darah tinggi ini sering dikaitkan dengan penyakit diabetes dan juga penyakit ginjal. Beberapa pengidap hipertensi ini biasanya mengalami kembung dan juga susah buang air kecil. Yang ketiga, pusing dan kehilangan keseimbangan. Pusing dan kehilangan keseimbangan ini merupakan tanda adanya stroke dini yang disebabkan oleh tekanan darah tinggi. Yang keempat, ada penglihatan bertambah parah. Tekanan darah tinggi ini mempengaruhi pembuluh darah di mata yang menyebabkan pembengkakan. Jika kalian mengalami penglihatan buram atau perubahan penglihatan secara tiba-tiba, segeralah periksa ke dokter. Kemungkinan itu merupakan tanda adanya hipertensi. Yang kelima, memiliki orang tua dengan darah tinggi.
Faktor genetika menjadi faktor utama dalam kesehatan jantung dan tekanan darah tinggi. Hal ini terjadi secara turun-temurun. Yang keenam, sering terasa nyeri pada bagian dada. Penderita hipertensi sering mengalami keluhan nyeri pada bagian dada. Kondisi ini disebabkan oleh tersumbatnya pembuluh darah pada organ jantung. Yang ketujuh, muka yang memerah. Muka yang memerah ini juga termasuk ke dalam tanda hipertensi loh. Muka yang memerah ini terjadi ketika tekanan darah meningkat lebih dari biasanya. Ketika pembuluh darah di wajah melebar, wajah akan terlihat memerah. Yang kedelapan, sering mimisan. Sering terjadinya mimisan juga termasuk ke dalam tanda hipertensi. Mimisan terjadi pada saat tekanan darah dalam tubuh sangat tinggi. Tanda yang ke-9 yakni menurunnya fungsi kognitif. Fungsi kognitif merupakan fungsi kompleks pada otak manusia yang melibatkan memori jangka panjang maupun memori jangka pendek, melibatkan pusat pemerhatian seseorang hingga perbendaharaan kata atau bahasa seseorang. Tanda yang ke-10 yakni menurunnya fungsi ginjal. Orang terkena hepatitis ditandai dengan adanya darah pada urin. Tanda yang terakhir, terdapat bercak merah pada mata. Bercak merah pada mata ini dikarenakan pecahnya saluran darah pada mata. Namun, tidak perlu khawatir, saluran darah yang pecah biasanya hilang pada waktu 2 minggu. Untuk menjaga tetap sehat, bisa dikonsultasikan kepada dokter. Di sini, saya dan 2 orang teman saya akan menyebutkan apa saja gejala-gejala yang diderita oleh pasien hipertensi. Yang pertama, sakit kepala seperti pusing secara terus-menerus. Yang kedua, bagian belakang kepala selalu terasa tegang. Yang ketiga, jantung selalu berdebar. Yang keempat, nyeri pada bagian dada. Yang kelima, selalu merasa gelisah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keenam, mata berkunang-kunang. Yang ketujuh, penglihatan kabur. Yang kedelapan, tekanan darah sistolik mencapai 140 atau lebih dan diastolik mencapai 90 atau lebih. Yang kesembilan, sulit tidur. Yang ke-10, sering mimisan. Yang ke-11, lemah dan lelah. Yang ke-12 ada mual dan muntah bila terjadi peningkatan tekanan darah dalam otak akibat pendarahan otak. Ke-13 ada tremor pada otot. Ke-14 telinga berdengung, dan terakhir terdapat darah dalam urin. Namun menurut Profesor Dr. Yuda Taruna, spesialis saraf, gejala pada setiap pasien berbeda. Bahkan ada pasien hipertensi yang tidak mengalami gejala. Oleh sebab itu, agar hasil lebih akurat, segera periksakan ke dokter. Menerapkan gaya hidup sehat merupakan kunci utama dalam mencegah terjadinya hipertensi. Bahkan meskipun Anda berisiko tinggi untuk mengalami hipertensi karena adanya faktor genetik atau keturunan, jika Anda tetap menerapkan gaya pola hidup sehat, Anda dapat menekan terjadinya hipertensi tersebut. Berikut adalah tips-tips untuk mencegah hipertensi. Yang pertama adalah mengurangi asupan garam. Semakin banyaknya garam atau natrium yang dikonsumsi, maka semakin tinggi pula risiko untuk terjadinya kenaikan tekanan darah. Oleh karena itu, American Heart Association merekomendasikan Anda untuk mengonsumsi garam tidak lebih dari 2.300 gram atau sama dengan 1 sendok teh garam. Keempat, ada batasi konsumsi minuman berkafein untuk pencegahan hipertensi. Kafein diketahui dapat menaikkan tekanan darah pada sebagian orang, terutama bagi yang jarang mengkonsumsi kopi berkafein. Adapun kandungan kafein dapat ditemukan di berbagai minuman seperti kopi dan teh. Yang kelima, ada hentikan konsumsi minuman beralkohol dan kebiasaan merokok. Minum alkohol terlalu banyak dan sering dapat meningkatkan tekanan darah secara drastis. Terlalu sering minum alkohol tentu dapat berakibat buruk pada kesehatan, sehingga risiko terkena hipertensi pun semakin tinggi. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan sebelumnya yaitu 1. Hipertensi merupakan suatu keadaan di mana seseorang mengalami tekanan darah di atas normal. Kedua, berdasarkan data WHO tahun 2015 menunjukkan sekitar 1,13 miliar orang di dunia terkena penyakit hipertensi, sedangkan jumlah kasus hipertensi di Indonesia kurang lebih 63 juta orang. Ketiga, hipertensi disebabkan karena pola makan yang tidak sehat seperti terlalu banyak mengkonsumsi garam dan pola hidup yang tidak sehat seperti malas bergerak, kebiasaan merokok, dan konsumsi minuman keras secara berlebihan. Tanda dan gejala hipertensi meliputi tekanan darah 130/80, kembung, pusing, penglihatan kabur, membawa gen hipertensi, nyeri pada dada, wajah memerah, mual, sulit tidur, dan mimisan. Langkah pencegahan untuk hipertensi adalah dengan menerapkan pola hidup sehat dan berolahraga. Kenikmatan yang nikmat di dunia ini adalah sehat. Karena apapun yang kamu miliki di dunia ini, tak akan kamu nikmati jika kamu sakit. Penyakit timbul karena kita terlalu sering memandang remeh pentingnya menjaga kesehatan kita. Jagalah tubuhmu, jagalah kesehatanmu, itulah satu-satunya tempat yang kamu miliki untuk hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care of your body, it's the only place you have to live. Health is like money, we never have a true idea of its value until we lose it. Sekian pembahasan materi mengenai hipertensi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.